Shalom, selamat sore anak Tuhan. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Pasti luar biasa baik ya. Anak Tuhan pasti ada sukacita juga. Nah, sore ini kita akan memulaikan sekolah minggu kita. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu atas setia kami Tuhan. Kini pada sore hari ini kami akan memulaikan sekolah minggu kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan dari awal, pertengahan hingga sampai akhir. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih ada sukacita? Pasti amin. Oke, anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, bilang amin. Kalau kau suka hati bilang amin. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang amin. Mari kita akan bersukacita lagi. Kita sama-sama mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama mengatakan, aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap untuk melakukan. Aku tahu, aku siap. Siap, aku tahu, aku siap untuk melakukan.
Salam, puji Tuhan, berjumpa kembali dengan Pak Roni dalam Sekolah Minggu GB Immanuel Cabang Simolangit. Bagaimana kabar kalian? Pak Roni berharap semuanya baik dalam lindungan Tuhan dan terus diberkati Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan ya, tentang Abraham dan Lot berpisah. Peristiwa ini ada di dalam Kejadian pasal 13 ayat 9 ya. Tentunya kalian ingat ya kisah Abraham dan Lot ya. Untuk menyegarkan ingatan kalian, Pak Roni akan memutarkan satu video Abraham dan Lot berpisah. Selamat menyaksikan. Abraham dan Lot berpisah. Maka pergilah Abraham dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat Misbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abraham mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikanlah Misbah di situ bagi Tuhan. Nah, kalian sudah menyaksikan video Abraham dan Lot ya. Nah, Pak Roni akan mengingatkan kembali tentang silsilah Abraham ya. Bapak Abraham namanya Terah ya. Abraham punya saudara namanya Nahor dan Haran. Abraham sendiri punya anak namanya Ishak. Kemudian Nahor punya anak namanya Uz, Bus, Kemuel, Keset, Haso, Pildas, Jitlaf, dan Betuel. Kemudian Haran punya anak namanya Lot, Milka, dan Yiska. Teman-teman, Abraham, Nahor, dan Haran ini semuanya tinggal di tanah Ur Kasdim
Nah, tanah Ur Kasdim itu kalau zaman sekarang itu di wilayah Irak ya. Nah, suatu hari Tera mengajak Abram dan keponakannya Lot serta menantunya istri Abraham yaitu Sarai menuju Haran ya. Tetapi sangat disayangkan di tanah Haran Tera meninggal dunia. Nah, kemudian di tanah Haran inilah Abraham dipanggil Allah untuk meninggalkan tanah kelahirannya dan tanah saudaranya untuk pergi ke tanah perjanjian yaitu Kanaan. Abraham bersama istrinya Sarai dan keponakannya Lot dan seluruh orang-orang yang dipercaya, kemudian harta benda Abraham semuanya dibawa menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Nah, teman-teman, kalian bisa melihat ini ada peta tentang Kanaan ya, tanah perjanjian. Itu teman-teman bisa membaca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Tanah Kanaan, tanah perjanjian ya, tanah yang subur, penuh susu dan madu ya. Dan ini tanah yang akan diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Luar biasa tanah ini ya. Allah memberikan tanah yang baik, yang indah ya, dan memiliki banyak sumber daya alam. Nah, kalian lihat peta berikutnya. Ini peta perjalanan Abraham dari Ur Kasdim menuju Kanaan ya. Itu ada garis merah ini menunjukkan tanah Ur, kemudian Haran, kemudian ini masuk ke tanah Kanaan ya. Nah, kalau peta yang berikutnya ini yang bergaris biru ini perjalanan Abraham dari Ur, kemudian Haran, dari Haran masuk ke tanah Kanaan ya. Nah, tanah yang indah, tanah yang kaya dengan susu dan madu diberikan Abraham ya. Dan kelak tanah ini akan dikuasai oleh bangsa Israel ya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Abraham dan Lot berpisah? Dari kisah yang kalian saksikan tadi video, ternyata tanah Negeb di mana mereka tinggal Abraham dan Lot dan segala harta benda mereka ya, ternak mereka sangat banyak, kambing, domba, sapi, tidak cukup luas untuk tinggal bersama. Rumput dan air jumlahnya terbatas. Akibatnya terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan Lot, perebutkan rumput dan sumber air. Nah, inilah akhirnya yang menjadi latar belakang atau yang menjadi pertimbangan Abraham dan Lot berpisah. Sebenarnya sangat berat Abraham melepas Lot ya, karena keponakannya sendiri ya. Sedih rasanya berpisah dengan keponakan. Sebaliknya juga Lot sedih berpisah dengan pamannya Abram. Nah, ini berat ya perpisahan itu ya. Tetapi harus dipilih, pilihan yang berat, mereka harus berpisah. Nah, ternyata apa yang dipilih Lot? Lot memilih lembah Yordan. Ya, Abram memilih tanah Kanaan, tetap bertahan di tanah Negeb. Ya. Nah, dikatakan di Kejadian 13 ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Sangat indah, subur, ya, hijau dan sebagainya. Yang menarik hati Lot, ya. Akhirnya Lot menuju ke arah timur, ya, menuju lembah Yordan. Tapi sangat disayangkan teman-teman, di lembah Yordan ini ada dua kota
di mana penduduknya sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Dikatakan Kejadian 13 ayat 12 sampai 13, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, ini yang tidak diwaspadai oleh Lot dan keluarganya. Ya, setiap hari Lot menyaksikan kehidupan kejahatan penduduk Sodom dan Gomora. Pembunuhan, penyiksaan, penipuan, penyembahan berhala, sihir, sangat mengerikan. Setiap hari Lot dan keluarga menyaksikan kehidupan dosa penduduk Sodom dan Gomora. Ya. Nah, singkat cerita, Lot dan keluarganya mengalami musibah, terjadi peperangan, ya. Raja-raja di daerah ini ya, di mana tempat Lot tinggal ya. Peperangan raja-raja. Nah, pemenangnya adalah Raja Kedorlaomer. Lot dan keluarganya ditawan, harta bendanya juga dirampas. Nah, akhirnya ditawan, dibawa oleh Raja Kedorlaomer jauh dari kota Sodom dan Gomora. Nah, apa yang dilakukan Abram? Abram membebaskan Lot dan keluarganya melawan raja-raja yang dipimpin Kedorlaomer. Abram menang karena mengandalkan Tuhan ya. Dikatakan Kejadian 14 ayat 16, dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot dan anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi Abram dan Lot bertemu kembali. Ya. Abram menyelamatkan Lot dan keluarganya. Namun sangat disayangkan teman-teman, Lot dan keluarganya tetap memilih tinggal di Sodom dan Gomora, padahal mereka tahu penduduknya sangat jahat dan berdosa kepada Tuhan. Akhirnya Lot dan keluarganya mengalami musibah. Kota Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dan mereka harus meninggalkan harta bendanya. Semuanya hancur binasa di kota Sodom dan Gomora. Nah, apa yang kita pelajari dari kisah Abram dan Lot ini? Bahwa hidup rukun itu lebih utama dari segalanya bersama kerabat dan keluarga. Kita harus mengutamakan hidup rukun dengan kerabat dan keluarga. Hindari pertengkaran bersama keluarga, adik, kakak, bahkan dengan orang tua. Kita harus menghormati orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Juga kalau lingkungan kita di mana kita bergaul lingkungan yang rusak dan penuh kejahatan, kita sebaiknya menghindar ya, supaya tidak tersesat. Percayalah kepada Tuhan, pasti memberkati dan melindungi kita semua. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini kami boleh belajar tentang Abram dan Lot. Tuhan, kami percaya apa yang kami pelajari hari ini kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup rukun bersama anggota keluarga kami. Dimanapun kami berada, kami boleh membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur atas kasih-Mu sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Sebelum kita menaikkan setiap pokok doa kita, mari kita sama-sama mengatakan berdoa bicara dengan Yesus. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus,
ku suka berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih setiamu di setiap kami Tuhan. Kini pada sore hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kini pada kesempatan ini kami bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, khususnya bangsa Indonesia. Pada saat ini Tuhan, bangsa Indonesia sedang mengalami kerusuhan dengan demo Tuhan. Kiranya bangsa dan negara kami Tuhan aman, damai dan sejahtera. Berdoa buat pemimpin kami Tuhan, presiden, wakil presiden, lembaga kabinet, serta pemerintah yang ada di pelosok-pelosok Tuhan. Engkau berkati semuanya Tuhan. Segala rencana ke depannya semoga berjalan dengan baik sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja kami Tuhan, GBI Cabang Simolangit. Engkau berkati Tuhan, dari Bapak Ibu Gembala Engkau berkati, Engkau pakai secara luar biasa Tuhan, sehingga pelayanan dapat memberkati orang lain Tuhan. Kami juga berdoa juga buat anak-anak Tuhan di PKM di Simolangit, anak-anak Simolangit, anak sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan, Engkau pakai anak-anak ini secara luar biasa untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat mereka yang pada saat ini sekolah online. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau memberi kesabaran buat mereka Tuhan untuk menjalani proses online ini, untuk belajar online ini Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua anak-anak Tuhan. Engkau berkati Tuhan pekerjaan mereka, Engkau berkati semuanya, keluarga mereka, Engkau berkati Tuhan. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kegiatan aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan memberkati kami semua Tuhan, dari sekarang hingga sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.